فإنما
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammad Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangrasa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Panglinggihan di Patapan Surya Laya Kajembaran Rahmaniyah. Dauhanana khusus kami kasadaya murid-murid pamegat istri sepuh anom muga-muga singgilanjar kawilujengan masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabengkahan jeung sadayana oge di papayung nagara sinatan bih kamuliaanana kaagunganana tiasa nampayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rakyatna dipaparin karaharjaan kacembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci lahir batin jeung nasim kuring menjadi pananyaan thariqah qadiriyah naqsabandiyah ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid masing hade-hade dina sagala kelampah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta dua-duana kaulaan sapantesna samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan tegesna
tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung negara. Taat ka hadirat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung negara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabalut ku pangujuk nafsu, kagendam ku panggoda setan, tina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung negara. Sina telik kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sadaya. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal dina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk, boh saluhureun harkatna atawa darajatna, boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua, kasasama tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah babarengan dina enggoni ngalakukeun parentah agama jeung negara. Ulah jadi pasubregan, pasengkadan, bisi kaasup kana pangandika azabun alim. Anu artina jadi pilara salawasna di dunia nepi ka akhirat, badan bayah ati sesat. Katilu, kasahandapeun ulah aya ngahina atawa nyieun deuleu katolika, nu teu daek ngajenan, sabalikna kudu heman kalawan kalidoan. Malah senang rasana gumbira atina. Ulah sina ngarasa reuas jeung giras, rasa kapapas mamaras. Anggur ditungtun, dituyun ku nasihat anu lemah lembut, nu masak nimbulkeun nurut, bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat, kanu fakir jeung nu miskin, kudu welas asih, someah tur budi bersih. Sarta daek mere bawe nganyatakeun hate urang sare. Geura rasakeun awak urang sorangan, kakidang rikna ati ari dina kakurangan. Anu mata ulah rek kajongjonan, ngeunah dewek nuteulian, da fakir miskin teh lain kahayangna sorangan, estu kadaring pangeran. Tah kitu bigesankeun manusia anu pinuh karumasaan, sanajan jeung sajen bangsa sabab tunggal turunan di Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisun dina akhir. Kakida ngamuliakeun anak kami katurunan Adam, jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan, jeung ari pikiran kami ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan, jeung kami ngutamakeun ka maranehanana malah lebih utama di makhluk anu sejena. Jadi arti ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Nurutkeun ayat dina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung negara. Soson-soson ngalampahkeunana, sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung negara. Ari sebagai agama, saagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan, kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Geuning dawuhan sepuh baheula tina logor dina liang jarum ulah seret di buana. Lamun urangna henteu kitu tangtu hanjakal di akhirna. Karena anu matakkeunna terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggalkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparing contoh pirang-pirang tempat, boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina tempat tujuh aman sentosa, gemah lipat roh jinawi.
kari-kari pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran. Maka mulai bae dina tempat kalaparan, loba kasusah, loba kalisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arap tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad. Ulah jadi kabengkahan anu disupri sager bager. Saya lihat pagawean urang sararea torikoh qadiriyah naqsabandiyah amalkeun kalawan nya keur ngahontal sagala kahadean lahir batin, keur nyingkahan sagala kagorengan lahir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirungrung ku pangujuk nafsu digoda budaya setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalamatan dunia rawuh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1850 genep. Ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli-ahli ditawis ku Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Ranggeunyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama kapana kudu asi kajalma nu mikangewa ka maneh pangresa guru almarhum ila hadrah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ajma'in. Shillillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarubin wasyuhada'i was-shalihin wa likulli ashabikum innahu ya bina adam. Wa ummina wa madala salabainahuma ila yaumil syuhadillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa la baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil syahadillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi a'immatil mujtahidin wa muqaddim fid din wal ulama'ir rasidin wal qurra'il mukhlisin wa litafsir wal muhaddithin wa sayri sadati suwiyatul muhaqqiqin wa ila ruhi kulli waliyyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin min masyarikil ardi ila magharibiha wa bi yamina ila shimali yashlillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
لسلسلة القادرية والنقشبندية وجميع طرق الخصوصان من أفراد سلطان الأولياء وصلاة العالمين سيد محيي عبد القادر أيضا وسر الشعب القصيد البغدادي الشيخ معروف الفلاقي وسر السر السقطي وسر حبيب العجمي وسر الجاس البصري وسر السيد جعفر الصادق وسر السيد يوسف الحمداني السابي يزيد البسطامي وسر الشبهاء ودين النقصبني وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم الشيخ صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وقريم السلسلة من الآيدين رسول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أمركم علينا ولمن أوصانا صافانا وكنا لك بدعاء الخير شان الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قابلنا قابل ولدي آدم إلى يوم القيامة شرنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم Syukri puji anu sampurna sareng pangalami satemplungna eta tetep kagungan Allah anu mikaulat ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu pasti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang-abdol-abdolan Nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadana alam. Sareng ka kulawargina, sareng ka sadana sahabat, sareng ka sadana auliana Allah. Nu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah. Amma ba'du, mangkanya sapucuk kitab anu kalintang ringkesna. Nyariaskeun manaqibna Sultan Aulia wa Imamul Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ghaib. Ing matik dina kitab Uqudul Lali fi Manaqibil Jaili sareng dina kitab Tafsirul Qadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaat kasan dulu anu kersa nyaos atana pingagang kalawan ngagungkeun kagungan yang manaqib. Mudah-mudahan ku berkah nu kagungan yang manaqib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nulungkeun rahmat sareng nurak tina pahala dunia akhirat ngahasilkeun pamaksudan diwukuh keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manqobah ketujuh nyarioskeun ibadahna Syekh Abdul Qadir. Dawuhan Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Khirawi. Isim kuring ngarencan Syekh Abdul Qadir keng 40 tahun. Dina lebat sakitu anjeunna sok netepan subuh kudu isya. Upami anjeunna parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng, teras depen di pangkeng jika subuh. Malaksok sering pisan bangsa raja-raja anu pade nepangan ka anjeunna. Upami wong imah tara tiasa nepangan kapaksa sok ngantos jika subuh. Dawuhan Syekh Muhammad Al-Khirawi dijuwangi isim kuring nyarengan ka Syekh Abdul Qadir henteu mundok sakerecep-kerecep acan. Ari damelna sonten keneh netepan sunat, ari kawangingakeun teras zikir. Ari parantos ngalangkungan saperti wangi teras nyaos Al-Muhitul Rabbus Syahidul Hasibul Fa'alul Khallaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Jadinya salirana bagi alit tongkap tali pisan. Antelami salirana ngagengan dari sapertos tadi. Ari parantos ageng teras ngajunjung bagi luhur dugi kales hanteu katingan. Ari parantos lami jol dari sumping teras ngadeg dari tepan. Sareng kalintang lamina dina sujud. Itu baik damelna dugika 2/3 wengi. Ari parantos ngalangkungan 2/3 wengi teras ngadep ka kiblat nyaos pirang-pirang doa. Dirinya jor cahaya nyorot ka anjeunna dugi ka anjeunna kabulan dugi ka anjeunna hanteu katingali salirana kabulan ku eta cahaya. Sareng ka kuping henteu liren-liren anu urug salam ka mantena dugi ka bijil fajar. Allahumma usul alaihi rahmatan wa ridwan wa amitana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan ila hadrati sultan awliya wa qudwatil asbab qutbur rabbani wal ghawsis somadan al-sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وسم بعيدنا عن مساعدتك ومحبتك وعمدنا السنة والجماعة وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبارك بها مالنا وتقبل بها توبتنا واغفر بها حوباتنا واغفر بها حجتنا واجعلنا بها من المتقين بشريعة نبيك الملتزمين بمحبة المهتدين بهديه وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته واطهر البر المحجلين واسيائه السابقين وسد اليمين يا ارحم الراحمين. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhalladzina amanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اغفر لنا فتوح العارفين. اللهم اجعل زمن هذا زمن مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. إلهي أنت مصلي ورضاكم الله بهاتني محبتك ومعرفتك. Al-Mukarramin, Ahlul Bait yang Allah muliakan, beserta pengemban amanah, semoga Allah senantiasa berkahkan usia. Semoga Allah berkahkan segala urusan dan semoga limpahan barokah kalumahul warum berlimpah untuk mereka. Yang Allah muliakan para wakil talqin yang masih cukup banyak. Semoga para wakil talqin senantiasa diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna di dalam rangka upaya mengemban amanah untuk menyampaikan talqinul fikri sebagai wasilah dari Guru Agung Pemersaba Syahmul Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Para mubaligh, mubalighah, seluruh pengurus lembaga yang ada di naungan Pondok Pesantren Suryalaya, meliputi pengurus Yayasan Serba Bakti, pengurus lembaga dakwah LDTQN, pengurus
generasi muda Pondok Pesantren GNPS dan pengurus Ibu Bella dan siapapun yang berkhidmat di dalam kelembagaan termasuk lembaga pendidikan. Semoga mereka semua senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan barokah karomah guru agung pengasabah Syekh Sahib Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Para sesepuh manaqib, imam khataman dimanapun berada yang berkesempatan hadir di Pondok Pesantren Suryalaya, syukur alhamdulillah. Yang tidak berkesempatan hadir, semoga keberkahannya terlimpah untuk kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah, baru saja kita sudah sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu melaksanakan khidmah amaliyah manaqib. Mudah-mudahan ini menjadi kewajiban kita, ini menjadi kebutuhan kita. Ketika kita sudah sampai pada butuh akan sesuatu, maka kita akan terus cari, maka kita akan terus kejar, maka kita akan terus dapatkan itu. Sehingga keberkahan berkat karomah manaqib ini akan selalu kita inginkan, kita harapkan dan kita rindukan. Berbeda dengan hanya sebatas kewajiban. Setelah wajib, setelah melaksanakan manaqib selesai, tidak ada lagi kerinduan ingin menghadiri lagi manaqib, karena hanya sampai pada kewajiban, bukan kebutuhan. Namun semoga tuntunan-tuntunan di dalam pengajaran yang sudah kita dapatkan dari Guru Agung Pengasabah ini menjadi satu kebutuhan kita semua. Amin. Dan saat ini di sini, alhamdulillah saya berkesempatan diberikan tugas di dalam mengisi khidmah ilmiah. Jadi kalau tadi khidmah amalia, kita berkhidmah di dalam pengamalan, maka sekarang sesinya khidmah ilmiah. Saya di sini insya Allah berkhidmat untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman. Itulah khidmah ilmiah. Pemahaman-pemahaman berarti ilmu-ilmu. Jadi bagaimana kita mengamalkan ini supaya didasari dengan ilmu, dengan pemahaman. Tapi seringkali Bapak Ibu, pemahaman yang hanya cukup sekedar pemahaman malah terkadang menjadi hijab kita di dalam peningkatan amal. Nah, oleh karenanya di dalam penyampaian pemahaman-pemahaman di dalam khidmah ilmiah, mari kita semua upayakan, kita usahakan melalui majelis-majelis, termasuk majelis manaqib, pemahaman yang berusaha menguatkan keyakinan. Setelah pemahaman ini menguatkan keyakinan, maka tentunya nanti terjadi peningkatan di dalam amaliyah. Kenapa amaliyah kita tidak meningkat seperti jalan di tempat? Itu karena keyakinan yang kurang dari diri kita. Kenapa kurang keyakinan? Kurangnya pemahaman. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam khidmah ini menjadi pemahaman yang menguatkan keyakinan tadi. Amin. Apa yang ingin saya sampaikan pemahaman ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para ikhwan dimanapun berada, sepeninggal Guru Agung Pengasabah 11 tahun kurang lebih, 2011, sekarang 2022, 11 tahun. Pernahkah kita, apakah itu melalui rasa yang kita rasa, apakah itu melalui satu pemikiran, pemahaman, bayangan dan yang lain, tentang sudah sejauh mana kita ini selama di sepeninggal Guru Agung ini? Apakah kita masih jalan di tempat di dalam pengamalan,
Apakah keyakinan kita masih seperti dulu yang hanya seperti itu, tidak ada peningkatan? Atau seperti apa? Bersyukur Bapak Ibu yang diberikan pemahaman, lalu Bapak Ibu semakin menguatkan keyakinan, dan selanjutnya berupaya ada peningkatan di dalam pengamalan, padahal guru agungnya sudah berpindah alam. Nah, inilah yang luar biasa bagi Bapak Ibu, hidayah yang Bapak Ibu terima, keberkahannya. Manakala saat ini sepeninggal beliau malah kita semakin kuat di dalam keyakinan, semakin luar biasa di dalam pengamalan. Maka bersyukur kalau Bapak Ibu ada hidayah itu, Bapak Ibu sudah seperti itu. Nah, terjadi di beberapa daerah ada pelemahan-pelemahan di dalam keyakinan yang berakibat kepada pengamalan. Antara lain tentang pemahaman kemursidan, antara lain terhadap pemahaman bagaimana kita menggiring, bagaimana kita membimbing para ikhwan ini untuk mengamalkan ajaran thariqah ini. Ada beberapa yang setelah dilakukan upaya bimbingan, pembinaan, malah yang terjadi seperti ada pelemahan tentang kesuryalayaannya. Nah, ini yang harus diwaspadai Bapak Ibu. Awalnya tidak seperti itu, tapi itulah yang saya maksudkan tadi, terkadang pemahaman menjadi hijab. Nah, apa yang mesti dilakukan dari situasi itu? Maka kembalikan Bapak Ibu, kuatkan pemahaman keyakinan tentang kesuryalayaannya, bukan kedaerahannya. Jadi Suryalaya tetap Suryalaya, pusat tetap Suryalaya, jangan ada pusat-pusat lain. Maka itu sampaikan pemahaman itu agar nanti tidak terjadi pengkultusan terhadap siapapun, pribadi-pribadi yang terjadi di daerah. Karena awalnya ada pemusatan, padahal pusat hanya satu. Nah, salah satu juga yang harus diupayakan, khususnya bagi para pengurus, kemudian para sesepuh pemangku manaqib, para ustadz mubalik, termasuk wakil tadi, ketika ada siapapun yang menyampaikan maksud hajatnya untuk talqin, untuk minta talqin, nah ini salah satu upaya pemahaman yang akan saya coba inikan kepada penguatan keyakinan. Maka sikap menghadapi ini orang ini gimana caranya? Nah, di sini nanti terjadi sepertinya kita mempermudah, tapi terkadang nanti justru malah dampaknya malah jadi berbeda. Seperti begini Bapak Ibu, ada yang talqin, mau talqin. Saya setelah dapat penjelasan tentang pemahaman thariqah ini, saya ada ketertarikan ingin juga belajar di dalam thariqah. Lalu saya kemana ini? Saya harus talqin katanya, saya harus ijazah. Nah, ada jawaban seperti ini. Kalau pengen talqin, nanti tanggal sekian di tempat ini, alamat ini. Bapak dan Ibu rahimahullah, seperti kita dengan jawaban itu kita mempermudah, tetapi waspada, ini hubungannya dengan hidayah yang Allah berikan saat itu pada orang itu. Kalau kita kasih jawaban nanti, berarti urusannya kita menantikan, menunda hidayah Allah untuk orang itu. Maka apa yang harus dilakukan?
sampaikan pemahaman, pengetahuan, informasi. Kalau kamu ingin talqin, maka silakan datang ke pusat. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Lalu kembali kepada orang ini, nanti akan seperti apa lagi mensikapinya? Kata orang ini, waduh, kalau ke Suralaya saya nggak bisa, berjauhan. Nah, maka kasih yang kedua, karena ini tidak boleh diminta hidayah. Arahkan agar datang mendatangi para wakil talqin yang terdekat. Di mana dia tinggalnya? Ada nggak wakil talqin di situ? Segera arahkan untuk menuju ke tempat wakil talqin. Masih juga, waduh, nah, masih juga tuh ada begitu. Baru yang ketiga yang tadi, kalau gitu nanti bisa nggak kamu datang tanggal sekian di tempat ini karena nanti ada wakil talqin yang datang. Jadi biar nanti dia sendiri yang memilih hidayah itu. Nah, kalau kita yang langsung nantikan, ya tinggal kita urusan saja dengan Allah nanti hidayah itu. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, pemahaman-pemahaman ini supaya dari awal kita sudah arahkan pemahaman ini kepada keyakinan bahwa sesungguhnya pusat barokah karomah itu Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Oleh karena jangan ada kegiatan manakib yang berbarengan dengan Suryalaya dimanapun saat yang bersamaan. Itu adabnya. Karena di dalam toriko ini luar biasa perkara perihal adab ini yang harus betul perhatikan. Termasuk di dalam hal mengundang wakil talqin Bapak Ibu. Ada adab yang harus diperhatikan. Jangan sengaja Bapak Ibu mengundang wakil talqin untuk mentalqin. Ada pengecualian bagi siapa saja yang sudah umur. Kondisinya tidak ada kesempatan datang karena kondisinya urut, sedang sakit. Maka undanglah wakil talqin untuk menghadiri pengajian. Padahal maksudnya talqin. Ya. Begitupun wakil talqin sama Bapak Ibu. Wakil talqin tidak boleh datang ke satu tempat sengaja untuk niat mentalqin. Juga sama. Kecuali sengaja mendatangi yang urut tadi. Itu ada adab yang harus diperhatikan. Ya. Nah, kemudian ada lagi satu pemahaman yang ini juga waspada supaya tidak terjadi kelemahan di dalam keyakinan. Kalau kita Bapak Ibu khusus yang baru talqin, lalu ditanya, ada yang nanya, katanya kemarin ke pusat ke Suryalaya Manakib, katanya kamu ditalqin, biasa. Siapa yang mentalqin? Nah, jawaban yang harus diberikan, semua yang mentalqin yang menjaga adalah guru agung Pangkal Sahabat dan amal perbuatan Gadul Alihin Rasulullah. Jadi siapa yang mentalqinkan Bapak Ibu, siapa yang menjalankan diri ini, maka baru jawab dengan yakin yang mentalqin adalah guru agung Pangkal Sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, awalnya kan sudah wafat. Nah, dia melalui wakil talqinnya, itu jawabannya. Jadi jangan nanti dijawabnya begini, yang mentalqin saya asal Cianjur, bukan asal Cianjur ini yang mentalqin Bapak Ibu, ini wasilah saja. Ini wasilahnya. Iya. Jadi mentalqin semua beliau aku, sahabat. Ya. Nah, jadi itulah pemahaman supaya kita benar-benar di dalam mengamalkan dengan keyakinan lurus. Jadi tidak macam-macam nanti. Kenapa terjadi macam-macam? Ya karena keyakinan yang lemah, yang belum kuat tentang pengajaran toriko ini. Nah, kemudian ada juga kondisi-kondisi di daerah karena memang
Para wakil talki memang tugasnya jadi siap menghadiri tempat-tempat manaki, lalu ada talki, lalu ada banyak yang cerita macam-macam dan seterusnya tentang pendidikan di daerah. Jadi memang Bapak dan Ibu rahimahullah, sekarang sudah banyak memang ada beberapa bermacam-macam di dalam pemahaman ini, sehingga berdampak pada tadi tentang keyakinannya. Jadi ada beberapa yang begini Bapak Ibu, ini juga sepertinya tidak menyarangi, tapi malah jadi sul adab. Ada berkembang sekarang pemahaman bahwa kita ini jangan cukup zikir khotaman manaqib, kita harus riyadho, nah bahasanya harus. Selain itu berpemahaman riyadhonya, riyadho yang umum, yang puasa, yang macam-macam, mandi pun macam-macam. Sehingga sepertinya dianggap riyadho itu lebih hebat, lebih luar biasa. Padahal kalau Bapak Ibu ketahui, riyadho itu apapun riyadhonya, apapun latihannya, riyadho itu latihan, semua untuk penguatan di dalam zikirnya. Itu seperti seperti jangan terbalik ketika kita makan riyadho yang diutamakan zikir jamaah. Ini yang obsesi namanya. Ya. Tapi sesungguhnya riyadho yang dimaksud sebagai latihan, ketika kita meriyadhokan, melatihkan dari amal dan tuntunan pokok, itulah yang utama sesungguhnya. Karena riyadho apapun untuk menguatkan amal pokok, zikir, pertama, manaqib. Maka ketika meriyadhokan dari tuntunan pokok, ini yang lebih utama. Contoh misalnya, kita zikir jahar pada sholat 165. Untuk 165 istiqomah saja masih belum bisa. Masih tiga kalinya, 3 kali lagi. Maka lakukan dulu situ. Jangan sampai atau usahakan setiap zikir apapun kesibukan 165 sampai. 165 juga angka latihan juga. Lebih banyak lebih baik. Kalau itu sudah bisa istiqomah, tidak menjadi tidak terhalang apapun kesibukan, tingkatkan lagi, diangkat nanti dengan cukup 165. Baikkan angkanya, tapi jangan lantas berlebihan, jangan muluk-muluk dulu. Dari 165 langsung 1000 misalnya, atau langsung 10.000, 5.000, 100.000. Jangan dulu yang latihan itu bertahap, ada tahapan. Yang sekiranya kita bisa mampu melakukan latihan itu, nah itu dulu yang kita targetkan. Itu. Misalkan kira-kira habis zikir lewat dekat 165, 300 misalnya, 500 masih bisa. Nah lagi itu, lagi kan, masih juga, ya ternyata nanti dari belum bisa 300. Jadi kan lagi cara itu sampai pada sudah biasa nanti istiqomah. Selesai dari situ, khotamah riyadhokan. Jadi khotamah riyadhokan itu, kalau tuntunan yang bijak dari guru kan ini bersifat mingguan. Kenapa ada hal yang mingguan bulanan? Itu kan kebijakan guru saja dibuat seperti itu supaya tidak dianggap berat atau tidak memberatkan murid. Maka dibuat seperti itu. Ya seminggu jangan tinggal 1 kali, nah ya pertama 10 kali, manaqib sebulan sekali. Padahal yang utama lebih banyak lebih baik. Tapi juga Bapak Ibu jangan mengejar keutamaan lebih banyak, tetapi juga meninggalkan kewajiban yang sudah biasa dihadapi dilakukan, itu juga salah. Jadi obses lagi. Kita ingin mengejar keutamaan ceritanya. Pertama, karena 10 kali ini sebentar lagi dia malam nih, tiap waktu nih, dia harus bikin jahat pertama. Memang itu utama itu. Tapi jangan karena itu yang dikejar, nanti ada yang mestinya
biasanya ibu ini melayani suami, dinantikan jadinya, jadi ditinggalkan. Nah ini jadi harus diulang, dikaji pemahamannya. Jadi tidak seperti itu pemahamannya. Maka bayrul umur harus satu hal yang bagus tetap ada di pertengahan. Begitupun hadis. Nah inilah riadoh pemahaman ini yang harus. Kemudian ada begini, karena dulu zaman Abah Sepuh ada riadoh seperti ini, sekarang mau dimunculkan lagi itu. Ada tuh yang seperti itu. Lalu kita dibumbui pemahamannya bahwa ini sesungguhnya riadoh yang sebenarnya itu seperti ini. Padahal seperti yang sebenarnya itu zamannya Abah Sepuh, dari Abah Sepuh, muridnya Abah Sepuh. Makanya sudah lewat. Ini kita memaksakan pada masa sekarang. Nah ini hati-hati. Hati-hati masuknya sudah adab lagi. Ada masa-masanya. Dulu masanya seperti itu, riadohnya begitu. Kita bagaimana? Kita sekarang masa sekarang. Jadi ada murid ini. Ini yang sebenarnya mutiara ini begini. Begininya itu mutiara dulu. Dulu itu bisa berlaku sekarang, bisa juga tidak. Nah, ini kan harus waspada dalam sikapnya, ya, jangan dipaksa-paksakan seperti itu. Nah, jadi beberapa hal memang perlu di dalam majelis manasik dan ilmiah kepada para mubalik siapapun sampaikan kemauan pemahaman di dalam keluarga. Kalau secara keilmuan ilmu ini, Bapak Ibu, saya yakin para kiai para ajunan sudah banyak sekali pemahaman ilmunya. Ya, tinggal pemahaman itu disampaikan untuk penguatan, bukan untuk jadi bijak nantinya. Jadi bijak itu kan ketika mentang-mentang sudah dapat ilmu, merasa diri punya ilmu, ada ujung nanti merasa diri. Mentang-mentang kita sudah banyak jemaahnya, lalu nanti muncul bijak di situ, ya sudah. Jangan saat kita sudah banyak jemaah, sudah kita mandiri saja. Nah itu menjaga diri. Hati-hati, ya. Tapi ketika pemahamannya bahwa semua kita diri, semua kita akan untuk surya raya, dan surya yang terkuat, maka tahu berolahraga akan ada terus, tidak start, jadi tidak berhenti. Nah itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya lancar, kalau salah di dalam apa yang saya sampaikan, semata-mata lahir dari kebodohan saya pribadi. Benarnya pada Allah, dan mohon doa dari semua. Kita saling doakan dan pada akhirnya Allah juara yang menjadi hakim, guru juara pengertian yang menjadikan apakah kita diterima atau tidak sebagai muridnya. Kita semua selalu berharap dan mengharapkan bahwa kita ingin selalu diakui sebagai muridnya. Ketika kita diakui sebagai murid, maka kita dipastikan kita akan mendapatkan keberkahan, kita dipastikan kita mendapatkan hal masuk dalam Allah SWT, pikiran, kita bersyukur, maka kita dipastikan kita mendapatkan syafaat dulu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Pada akhirnya, semua kita diterima musuh sampai kepada Allah oleh rahmat rahim Allah sesungguhnya, bukan oleh apa yang kita amalkan. Kita hanya tugasnya berupaya dan mengupayakan. Selebihnya, pasrah, mohonkan ridhonya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Silakan untuk memasuki masjid lantai 1 dan sudah mulai dulu. Saya ini bagi awan yang mau mengikuti taklim zikir, silakan untuk menuju ke lantai 1. Bismillahirrahmanirrahim. Di manapun berada, alhamdulillah rangkaian kegiatan amalia dan ilmiah manasik di Masjidil Aqsa Pondok Pesantren Surabaya telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan keberkahan dari guru-guru kita sekalian, Syekh Abdullah Mukhtar, Syekh Muhammad dan Syekh Ahmad Sallallahu. Kami atas nama guru yang bertugas dari Walau Suryalaya.org dan Suryalaya TV mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.